Sekarang Minah sudah berada di sana. Dia berada di pekarangan milik Mbak Karto. Banyaknya pohon bambu yang berjajar rapat dan letaknya yang sedikit jauh dari rumah warga membuat pekarangan itu tampak sunyi. Belum lagi suara surup yang tiba-tiba muncul akibat terik matahari yang terhalang dedaunan, menimbulkan kesan seram tersendiri bagi Minah yang berjalan memasuki pekarangan tersebut. Terdengar suara liukan bambu. Bulu-bulu berwarna hijau itu saling bergesekan akibat hembusan angin. Lantas, Minah pun menghentikan langkah lalu menoleh ke belakang. Tidak ada apapun di sana, hanya suara jangkrik yang meremangi suasana. Lantas Minah pun menghela nafas. Dilihatnya dari kejauhan, Edi masih sibuk memotong bambu yang sudah ditebangnya tadi. Dan dengan menggunakan gergaji milik Bapak, Edi memotong bambu itu menjadi beberapa bagian. Setiap yang sudah dipotong kemudian dibelah lagi menjadi bagian yang lebih kecil. Sementara menunggu Edi menyelesaikan pekerjaannya, Minah terus menyibukkan diri dengan telepon genggam yang dikeluarkannya dari saku baju. Iya, benda itu cukup ampuh mengalihkan perhatiannya dari rasa takut. Namun hal itu tidak berlangsung lama, sampai Minah mendengar sesuatu dari balik semak semacam seseorang yang sedang menginjak timbunan daun kering. Minah, dia lantas menelan ludah. Matanya terus mengitar dan terhenti saat ia mendapati tidak ada siapapun selain ia dan Edi di tempat itu. Suara itu kini terdengar lagi. Kali ini lebih keras dari sebelumnya. Minah lantas menoleh cepat. Dan lagi, ia tidak menemukan apapun selain ketakutannya sendiri. "Kamu dengar itu?" teriak Minah. "Apa?" tanya Edi seraya mendongakkan kepalanya. "Suara itu, Mas. Apa kamu beneran gak dengar?" jawabnya serak. Edi, dia hanya menggelengkan kepala lalu kembali memotong bambu. Tak dihiraukannya lagi Minah yang masih berdiri tegak tanpa sedikit pun bergeser dari posisinya yang tadi. Sesekali ia mengusap lengan sambil terus bersedekap. Aneh, padahal tadi, ucap Minah, dia begitu ngeri. Jemarinya mengusap wajahnya yang mulai berkeringat. Sampai tiba-tiba ada sebuah bayangan yang muncul di hadapannya. Bayangan itu membesar, meninggi dan semakin mendekat. Sontak, jantung Minah berdegup kencang. Keringat dingin lantas bercucuran dari tubuhnya. "Pak!" Edi menepuk keras punggung Minah, yang sontak membuat tubuh gadis itu berjingkat. "Sudah selesai ngelamunnya. Ayo pulang," ujar Edi. Minah mengerjap. Sedetik kemudian ia masih tampak kebingungan. Singkat cerita, semenjak hari itu Minah jadi sering merasa takut. Setiap malam mimpi buruk selalu mendatanginya. Tidak hanya itu, beberapa hal aneh juga sering menimpanya, seperti mencium wangi kembang, mendengar janjian mistis, hingga melihat sesuatu yang tidak terlihat oleh orang lain. Minah menghela nafas. Ketakutannya selama ini sudah cukup membuatnya kalut. Ia memejamkan mata. Ia mengingat apa saja yang mungkin menjadi penyebab dari perasaan buruk yang menimpanya itu. Lantas, ingatan itu menuntunnya pada kejadian-kejadian ganjil yang pernah ia alami. Dan ia sampai pada satu nama. Benar, makam keramat. Sontak Minah membuka mata. Perlahan ia mulai menerka tentang pengalamannya yang berkaitan dengan makam itu.
Namun sia-sia. Mina, dia tidak menemukan petunjuk apapun. Karena merasa kesal, akhirnya ia menghampiri Edi. Entahlah, ia merasa hanya Edi yang bisa membantunya saat ini. Dengan gugup, Mina menceritakan semuanya. Tentang ketakutannya dan tentang semua hal aneh yang menimpanya. Awalnya Edi tidak begitu menghiraukannya, sampai akhirnya ia menangkap keseriusan di wajah Mina. Edi kemudian menghela nafas. Ditatapnya wajah Mina lekat-lekat. "Kamu tidak ingat dengan makam itu?" tanya Edi menyelidik. Mina menggeleng pelan. Berikutnya penjelasan Edi membuatnya terkejut. "Apa?" potong Mina. "Tapi kamu tidak pernah cerita soal itu," ujar Mina. "Itu karena aku tidak percaya," sela Edi. "Lagi pula, bapakmu melarangmu?" tanya Mina. Edi berulang kali mengangguk. Sementara Mina tidak heran dengan hal itu. Dan sekarang Mina juga mengerti semua hal yang ia alami bersumber dari makam tersebut. Makam yang pernah bapak ceritakan waktu itu. Semua orang di desa ini menyebutnya makam keramat. Dua buah makam milik Pepunden yang sedikit berbeda dengan makam yang lainnya. Benar, itu terlihat dari letaknya yang membuncuk dari timur ke barat. Dan makam ini pun sudah tersohor. Bahkan sebagian besar dari mereka menganggapnya sebagai makam yang sangat keramat. Namun, hanya sebatas itu yang Mina tahu karena bapak tidak pernah mengizinkannya bertanya untuk menggali lebih jauh mengenai makam tersebut. Kata bapak, sebaiknya Mina tidak terlalu sering membicarakannya. Dan meski tidak tahu alasannya mengapa hal itu tidak boleh dilakukan, Mina tidak pernah membantah. Edi kemudian melanjutkan ceritanya. Konon orang-orang percaya bahwa penunggu makam itu adalah penjaga desa ini. Karena itulah mereka sering mengadakan ritual di sana, terutama saat ada perayaan besar di desa. Katanya untuk menolak bala. Cerita Edi. Tidak hanya itu. Sebenarnya ini bukan pertama kalinya Edi mendengar cerita aneh yang berhubungan dengan makam itu. Seperti halnya yang tengah Mina alami saat ini. Lantas apa hubungannya denganku? Sela Mina. Edi, dia mengangkat kedua bahunya. Sepertinya ia juga kebingungan. Aku bahkan tidak pernah melihat makam itu, ucap Mina lirih. Kamu serius? Bukannya dulu kita pernah ke sana, ungkap Edi. Hah? Maksud kamu, Mas? Tanya Mina, sementara Edi terdiam sejenak. Lantas ia pun mengibaskan sebelah tangannya. Sudahlah, bagus kalau kamu tidak tahu, balas Edi. Kalau tidak, bisa-bisa kamu lari ketakutan waktu itu. Lanjutnya lagi. Mina terhenyak. Ia tidak menyangka jika makam itu berada tepat di belakangnya. Saat ia berdiri dan menyandarkan tubuhnya di batang pohon di pekarangan milik Mbak Karto tersebut. Letaknya yang tersembunyi di balik pohon membuat Mina tidak menyadari hal itu. Jangan-jangan, ucap Mina lirih. Jangan-jangan apa? Tanya Edi penasaran.
Dan dengan suara yang bergetar, Mina kemudian menceritakan kejahilannya. Sebuah kaleng bekas minuman pernah ia lempar ke makam itu. Tentu saja saat Edi tidak melihatnya. Ya sudah, besok kita ke sana, ujarnya pada Mina. Untuk apa? Tanya Mina. Membersihkan makam itulah, memangnya mau apa lagi? Ujar Edi, sementara Mina menggeleng keras. Enggak, aku nggak mau, ujar Mina. Tapi bukannya kamu... Sudah, cukup mas. Nampak Mina bangun dari tempat duduknya. Sudah malam, aku mau tidur, ucapnya sambil berlalu. Kembang-kembang di dapur di atas makam menyatu dengan bau kemenyan yang menyengat hidung. Sementara asap putih mengepul menari-nari di atas dupa yang ujungnya terbakar. Mina, dia menutup hidungnya. Sementara terlihat lelaki tua itu masih membaca mantra. Mulutnya komat kamit, cepat, namun tidak terdengar jelas. Terlihat ia duduk bersila di depan makam. Matanya memejam. Kedua tangannya mengapit rapat di depan dada. Nampak juga sesekali jemarinya menjemput sesuatu dari dalam layar lalu menaburkannya di atas kemenyan. Lelaki tua itu menghentikan ritualnya. Sementara Mina melirik sekilas sambil terus terbatu. Serak, serak. Jantung Mina berdegup tidak karuan. Suara itu lagi. Lelaki itu. Keduanya semakin mendekat, memaksa Mina untuk segera berlari. Berlari dan terus berlari. Hingga akhirnya Mina pun terjatuh. Dengan napas yang memburu ia melihat ke belakang. Nampak di sana ada... Nak, bangun, ayo bangun. Mina tersentak, matanya terbelalak seketika. Kenapa kamu tidur di sini? Tanya Mbak Karto. Mina hanya terdiam. Gadis itu tampak linglung. Napasnya pun masih tersengal-sengal seperti habis berlari. Di mana ini, Mbah? Tanya Mina. Ia mengerjap, lalu memutar pandangan ke sekelilingnya. Ini di pekaranganku, Nak, jawab Mbak Karto.